Oke, balik lagi bersama kakak di pembahasan PU paket 1. Nah, pembahasan PU paket 1 ini kebetulan untuk paketnya sendiri itu ada 2 bacaan yang diikuti 5 pertanyaan. Nah, kita lihat bacaannya dulu terlebih dahulu. Nah, bacaannya ada pendapatan Coca-Cola Company turun sejak tahun 2013. Nah, total penurunan sebesar 33,65% dalam 6 tahun, sedangkan pendapatan PepsiCo tumbuh tipis ya. Tumbuh tipis selama uh, setelah turun pada tahun 2015. Nah, lanjut kita baca bagian keduanya, paragraf 2-nya, mengutip statistika.com, nah, bla 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 bla. Nah, paragraf 3-nya, meski pendapatan merosot tapi tetap Coca-Cola merek minuman bersoda paling bernilai di 2018 yaitu sampai 30,38 miliar. Nah, kita baca lagi soal nomor 1. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut, pernyataan yang paling benar adalah kita lihat dari A ya, opsi A. Nah, nilai merek Pepsi mengalahkan Coca-Cola. Itu udah salah, dari paragraf 3 aja udah kelihatan. Nah, yang kedua, pendapatan PepsiCo naik sejak tahun 2013. Nah, walaupun pada teks disebutkan bahwa pendapatan PepsiCo naik setelah mengalami penurunan pada tahun 2015, jadi kenaikan pendapatan PepsiCo yang diketahui adalah setelah tahun 2015, bukan pada tahun 2013. Jadi di sini salah pada tahun 2013-nya. Nah, yang benar itu yang C. Pendapatan Coca-Cola Company turun pada tahun 2015. Itu tadi udah disebut ya. Udah disebut jelas-jelas bahwa pendapatannya Coca-Cola Company itu turun pada tahun 2015. Nah, dan sempat menang tipis ya, PepsiCo sempat menang tipis di tahun 2015. Untuk yang D, pendapatan Coca-Cola Company lebih besar daripada PepsiCo. Nah, disebutkan bahwa pendapatan keseluruhan PepsiCo lebih besar, bukan lebih kecil. Lebih kecil dari Coca-Cola. Jadi ini salah nih, kebalik ya. Jadi PepsiCo lebih besar daripada Coca-Cola. Yang kelima itu pendapatan tahunan PepsiCo naik 1,8 dari tahun 2015. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat tadi di bagian paragraf 3 itu nanti yang benar itu kenaikannya itu tidak terjadi pada tahun 2015. Itu kan dia sempat ada kata-kata nih, bentar kakak baca dikit bacaannya. Beberapa yang dimaksud penulisan tahun terbaru yang disebutkan adalah 2018, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan besar artikel tersebut pada tahun 2018 atau 2019. Jadi kenaikan itu tidak terjadi pada tahun 2015 ya. Nah, itu juga ada juga disebut naik 2,53% Pak dalam 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun artinya naiknya tidak tahun 2015 tapi kenaikannya terjadi pada tahun sekitar 2018 atau 19 atau saat artikelnya dibuat. Oke, kita lanjut. By the way, benarnya jawabannya yang C. Lanjut untuk nomor 2. Nah, ini bisa dibaca dari sini. Nah, pendapatan Coca-Cola Company turun sejak tahun 2013 dan total penurunan sebesar 33,65%. Nah, dalam 6 tahun. Sedangkan pendapatan PepsiCo tumbuh tipis setelah turun pada 2015. Terus habis itu persaingan memang terus berlanjut meskipun dari segi branding survei emang menyatakan merek Coca-Cola jauh lebih unggul gitu ya. Bahkan sampai ada iklannya ya, Pepsi versus Coca-Cola. Nah, kita lihat langsung soalnya aja. Nah, soal nomor 2 ini berdasarkan teks bacaan tersebut, bacaan lagi tadi 3 paragraf. Nah, kita disuruh cari nih yang tidak benar. Nah, yang tidak benar kita lihat yang A, penurunan pendapatan Coca-Cola Company sebesar 33,65%. Nah, sebenarnya ini benar ya. Benar ya. Karena penurunannya itu 33,65% sejak tahun 2013 itu sudah ada di bacaan. Nah, yang B, Coca-Cola lebih laku daripada Pepsi. Nah, itu tidak sepenuhnya tertulis dalam teks, walaupun kita tahu ya, Coca-Cola emang kadang bisa dibilang lebih laku daripada Pepsi. Nah, tapi yang dibilang di teks hanya Coca-Cola lebih terkenal dan nilai mereknya lebih tinggi. Nah, yang C itu disebutkan bahwa 60% merek PepsiCo adalah makanan dan sisanya adalah minuman. Nah, di sini dibilang nih, sebanyak 40% merek perusahaan PepsiCo adalah minuman. Jadi itu benar. Nah, terus yang D itu disebutkan bahwa nilai merek Coca-Cola pada tahun 2018 sebesar 31,86 miliar. Nah, sedangkan disebutkan bahwa merek Coca-Cola adalah sebesar 30,38 bukan 31,86. Jadi jawabannya ini yang salah nih, 31,86 ini salah. Yang benarnya itu 30,38. Yang E, pertumbuhan pendapatan resiko lebih baik daripada Coca-Cola Company. Nah, yang benar ini udah benar ya, by the way. Nah, jadi kalau misalnya kita
baca itu tren pendapatan PepsiCo adalah naik, sedangkan Coca-Cola Company turun. Itu sesuai bacaannya. Ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Ya benar ya jawabannya yang D. Nah, mengutip statistika.com, pendapatan tahunan Pepsi selalu tumbuh. Nah, ini kita lihat bacaan paragraf ketiga. Nah, untuk paragraf ketiga sendiri, kita tadi udah lihat ya. Nah, kita baca berdasarkan paragraf ketiga, pernyataannya tidak sesuai. Kita cari lagi nih yang tidak sesuai, gitu ya. Nah, kalau yang A, Coca-Cola lebih terkenal daripada Pepsi, ya. Coca-Cola lebih terkenal daripada Pepsi. Nah, pernyataannya benar, tapi tidak terdapat di paragraf ketiga. Nah, ini benar nih sebenarnya, tapi nggak ada di paragraf ketiga. Nah, jadinya di paragraf terakhir. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang B, pendapatan PepsiCo lebih besar daripada Coca-Cola Company. Ini benar. Jadi sesuai sama paragraf 3. Yang C, pendapatan Coca-Cola Company tahun 2018 lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Nah, itu benar, itu ada di bacaan ya. Nah, yang D, itu kemungkinan besar benar ya, yaitu pendapatan PepsiCo pada tahun 2018 lebih besar daripada tahun sebelumnya karena trennya naik tadi ya, kita disebut di soal nomor 2. Nah, yang E itu Columbia Pictures adalah anak perusahaan dari Coca-Cola Company, itu ada di bacaannya di paragraf 3, itu tersurat dalam bacaannya. Oke, bisa dipahami ya sampai nomor 3. Oke, lanjut untuk soal nomor 4 ya, kita lanjut nomor 4. Untuk nomor 4 ini dia pertanyaannya nanti adalah berdasarkan paragraf terakhir, pernyataan yang paling sesuai dengan bacaan tersebut. Nah, jadi kita bacaannya yang mana nih? Bacaannya adalah paragraf terakhir. Nah, yang ini nih. Oke. Nah, kalian bisa pause dulu nanti, bisa lihat dulu soalnya berapa. Maksudnya bacaannya ya. Bacaannya untuk soal nomor 4 ini. Ya, nomor 4 ini kita lihat satu-satu. Nah, pendapatan Pepsi lebih besar dari Coca-Cola. Nah, ini bisa dibilang salah ya, karena Pepsi dan Coca-Cola itu merujuk pada merek minuman bersoda mereka. Nah, bukan perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi walau pendapatan PepsiCo lebih besar, jadi belum tentu pendapatan Pepsi lebih besar daripada Coca-Cola. Jadi ini bukan beracuan kepada PepsiCo yang tadi company ya. Nah, kalau company-nya benar, tapi kalau untuk Pepsi dan Coca-Cola-nya itu belum bisa ditentukan. Nah, yang B itu juga salah. Coca-Cola adalah minuman bersoda paling bernilai kedua. Nah, yang benar kan paling bernilai di seluruh dunia. Oke. Nah, yang C, nilai merek Coca-Cola berada di urutan ke-6 di dunia. Nah, orang udah dibilang yang pertama, kenapa jadi yang ke-6? Nah, yang D, Sprite dan Mountain Dew berada di bawah naungan perusahaan yang sama. Nah, ini salah nih, karena Sprite itu di bawah Coca-Cola, sedangkan Mountain Dew itu di bawah PepsiCo. Nah, yang E, Pepsi adalah pesaing terberat Coca-Cola. Nah, ini paling mungkin benar, karena yang berada pada urutan kedua adalah Pepsi, sehingga pasti rival terdekatnya adalah Coca-Cola adalah Pepsi, ya. Nah, ini nggak terlalu susah sih ya, tinggal kita lihat di bacaan. Nah, untuk nomor 5, kita lihat lagi, lanjut, nomor 5. Nah, apa yang paling tidak mungkin terjadi apabila pendapatan PepsiCo terus naik? Nah, ini kita ngomong kemungkinannya ya. Nah, jika pendapatan PepsiCo ini semakin besar, maka umumnya keuntungannya juga pasti naik dong. Ya dong, pendapatannya naik, pasti keuntungannya juga naik. Nah, artinya Coca-Cola dan Pepsi akan memiliki defisit pendapatan yang sangat besar dan selisihnya lebih besar, di mana defisitnya tidak mungkin dikejar oleh Coca-Cola. Nah, jadi tren penurunan pendapatan Coca-Cola terus berlanjut ya. Itu pasti berlanjut. Nah, jadi yang A nih, selisih pendapatan PepsiCo dengan Coca-Cola Company semakin besar, itu benar. Nah, yang kedua, anak perusahaan PepsiCo akan semakin banyak, itu mungkin karena kan pendapatannya naik. Nah, yang C, Mountain Dew akan semakin laku. Nah, ini kan kita tidak bisa memastikannya, gitu kan ya. Nah, sedangkan untuk Mountain Dew sendiri, walaupun dia anak perusahaannya PepsiCo, ya, itu kan itu penalarannya juga salah. Kenapa? Karena yang membuat, kalau misal yang benar adalah kalau Mountain Dew laku, ya kan, itu pendapatan PepsiCo juga semakin besar, bukan sebaliknya. Ya, jadi ini sebabnya. Jadi ini sebabnya, ini akibatnya nih. Jadi yang bikin kalau misalnya dia semakin laku, akhirnya pendapatan PepsiCo naik, bukan kebalikannya. Kalau ini kan terjadi kebalikannya. Pendapatan naik, berarti yang mungkin terjadi Mountain Dew semakin laku, berarti ini salah nih. Jadi jawaban yang benar
Yang tidak mungkin adalah yang C. Untuk yang D itu udah pastilah benar lah ya. Benar, maksudnya mungkin ya. Karena kalau company pasti akan makin sulit kalau pendapatan PepsiCo terus naik. Nah, keuntungannya PepsiCo juga pasti semakin besar. Jadi A, B, D, E benar, C salah. Oke? Jadi jawaban yang benar jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 6 kita lanjut lagi. Bentar. Nah, ini BTW tadi benar ya jawabannya yang C. Nah, untuk nomor 6 nih bacaannya udah baru lagi nih. Inflasi Maret 2019 sebesar 0,11%. Salah satunya karena tiket pesawat. Nah, ini bisa lanjut kita. By the way, bisa kalau mau dibaca di pause dulu silahkan. Nah, oke, lanjut soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini apakah yang bukan merupakan akibat tiket pesawat naik gitu ya. Nah, jadi walaupun tiket pesawatnya naik gitu, namun itu bukanlah penyebab utama dari inflasi. Ingat ya, bukan penyebab utama dari inflasi. Walaupun tadi kalau kita balik bacanya inflasi Maret 2019 sebesar 0,11%, salah satunya karena tiket pesawat. Jadi bukan karena tiket pesawat doang, tapi ada yang lainnya juga. Nah, itu apa namanya? Itu adalah salah satu doang, bukan penyebab utamanya. Nah, kalau yang A, inflasi tahun ini menjadi 0,3%, apa namanya? Itu bisa dibaca di bacaan itu bukan, yang C juga bukan, D juga bukan, E juga bukan ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal berikutnya. Nah, berdasarkan paragraf di atas, pernyataan yang paling benar ya. Pernyataan yang paling benar adalah, nah ini kebetulan paragrafnya itu adalah paragraf pertama ya kalau nggak salah. Oke, nah kita bisa lihat dulu paragrafnya. Nah, yang pertama A, total inflasi Maret menjadi 0,35% pada Maret 2019. Nah, ini ada nih di kalimat di paragraf kedua nih, sebesar 0,35%. Nah, itu artinya udah ketahuan, berarti itu jawabannya total inflasi Maret sebesar 0,35% ya. Berarti ini salah ya, salah karena tadi dibaca di judulnya aja udah 0,11%. Nah, yang B, inflasi 0,11% dikarenakan naiknya tiket pesawat. Nah, ini sebenarnya benar, tapi kan dia nggak ngomong salah satunya. Berarti dikarenakan naiknya, itu juga salah. Ini seakan-akan karena tiket pesawat doang. Nah, yang C, inflasi di Ambon membuat tiket untuk pergi ke Ambon menjadi paling mahal. Ini apa namanya? Mungkin kita bisa baca yang di paragraf berikutnya. Nah, tapi kan ini yang ditanya adalah paragraf pertama ya. Nah, yang D, dari teks di atas, inflasi tertinggi pada bulan yang sama terjadi 2 tahun lalu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, nih. Jadi kita bisa lihat pada Maret tahun lalu inflasi YoY sebesar 3,4%. Ini kita lihat. Pada Maret tahun lalu inflasi YoY 3,4%. YoY ini year of year. Jadi kayak perbandingan tahun ke tahun. Sementara pada 2017 inflasinya 3,61%. Artinya ini perbandingan 2 tahun lalu. Nah, itu ada di kalimat, berarti yang paling benar adalah inflasi tertinggi pada bulan yang sama terjadi 2 tahun yang lalu, yaitu berapa? 3,61%. Itu pasti yang paling benar. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 ini pernyataan yang paling tidak benar dari paragraf di atas. Ini paragrafnya kalau nggak salah paragraf coba kakak lihat dulu aslinya. Kayaknya yang kedua atau yang ketiga, antara itulah ya. Nah, kita lanjut aja ke soalnya. Soalnya itu adalah, kita langsung cari aja nih. Berdasarkan paragraf di atas, pernyataan yang paling tidak benar yaitu adalah, nah, jadi kan kita harus nyari nih poin pentingnya yang harus kamu pelajari pada penalaran umum, terutama adalah P dan Q. P, jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi P sama dengan R. Itu adalah salah satu hal yang paling penting kita pelajarin. Nah, tapi artinya minus Q atau yang tidak terjadi, maka juga tidak akan terjadi lagi. Nah, berdasarkan paragraf di atas, kita lihat nih yang tidak benar. Berarti kan yang tidak terjadi. Nah, yang pertama, jika kenaikan harga tiket pesawat ini tidak berlangsung sejak awal 2019, maka itu adalah hal yang biasa. Ini salah lah ya. Nah, yang B, salah satu alasan tiket pesawat naik adalah peraturan menteri. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat di atas gitu ya. Tapi nggak hanya tentang peraturan menteri. Ada hal-hal lainnya. Nanti kalian bisa baca di atas ya.
Nah, yang benar adalah yang C. Penurunan harga beras, daging ayam ras, dan ikan segar membuat deflasi sebesar 0,01% gitu ya. Nah, ini tuh apa namanya? Karena yang tidak benar ya, pernyataan yang paling tidak benar itu karena penurunan harga beras ini udah nggak benar ya. Bisa kalian cek di atas. By the way, A sama B berarti benar ya. A sama B itu bisa kalian baca di atas. Nah, yang D juga sama. Masing-masing dari kelompok bahan dan makanan mengalami deflasi 0,03%. Nah, yang E juga sama, dinaikannya tiket kereta memiliki harapan untuk menstabilkan tarif angkatan udara. Nah, jadi ini A, B, D, E kalian bisa cek nih di atas, paragraf atas. Itu ada semua. Nah, sementara kalau yang C itu adalah penurunan harga beras, daging ayam ras juga apa namanya? Itu yang tidak benar. Ya, itu yang tidak benar. Karena penurunan membuat deflasi. Itu cukup aneh sih ya. Gitu. Lanjut. Nah, jadi jawabannya yang C. Nah, lanjut nomor 9. Kebetulan nomor 9 ini masih bacaan yang sama. Sampai nomor 10 ya. Nah, ini paragraf ketiga berdasarkan paragraf. Berarti yang tadi paragraf kedua, ini paragraf ketiga. Nah, untuk paragraf ketiga, pernyataan yang paling benar adalah, nah itu bisa kita lihat, kontribusi kenaikan tiket pesawat untuk inflasi itu hanya 0,02% ya. Kontribusi naiknya tiket pesawat hanyalah sekitar 0,02%. Nah, kalau yang B, pada pekan keempat Maret 2019 tingkat inflasi adalah 0,14. Nah, kalau misalnya kita lihat bacaan sebelumnya, oke kita lihat dulu ya bacaan sebelumnya. Nah, ini kita lihat baca 11 sebelumnya. Pada pekan keempat Maret 2019, mana nih? Pada pekan Maret, nah nih, pada pekan keempat Maret 2019 mencapai 0,14% menurut Badan Pusat Statistik. Nah, sementara di sini adalah hasil survei Bank Indonesia, bukan Badan Pusat Statistik, berarti itu salah. Oke, kita lanjut. Nah, yang C, naiknya inflasi mendorong kenaikan harga tiket pesawat. Nah, kita lihat nih, kita cari ya. Naiknya inflasi mendorong, nah nih, mana nih? Nah, di sini Deputi Gubernur BI Dodi Waluyo mengatakan inflasi tersebut salah satunya terdorong oleh kenaikan tarif tiket pesawat. Nah, di sini di pilihannya bilang naiknya inflasi mendorong kenaikan harga tiket pesawat. Nah, ini salah satu, ini kebalikannya ya. Jadi bukan harga tiket pesawat itu naik karena adanya inflasi, bukan karena mengatakan salah satunya terdorong. Jadi inflasi itu naik karena adanya harga tiket mendorong kenaikan harga tiket pesawat. Itu kebalik. Karena yang benar itu adalah terdorong, bukan mendorong. Oke, kita lanjut yang D. Nah, kalau yang D ini inflasi tidak akan terjadi jika tiket pesawat tidak naik. Nah, ini kita tidak bisa memastikan ya, tidak dapat memastikan. Walaupun ini kalau misalnya tidaknya dicoret, itu jawabannya benar gitu ya. Inflasi akan terjadi jika pesawat tidak jika tiket pesawat naik gitu. Inflasi akan terjadi jika tiket pesawat naik. Nah, itu kan maksudnya itu benar. Nah, tapi kalau karena di sini ada kata tidak, itu jadi tidak dapat dipastikan atau bisa dibilang juga salah. Nah, untuk yang E, pemerintah dan BI berharap target inflasi dari tahun 2018 tetap sama. Nah, itu kita lihat apakah cek. Nah, target inflasi diharapkan bisa ditekan, bukan sama. Jadi dari kalimat terakhir aja udah salah. Jadi yang E juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A untuk nomor 9. Oke, lanjut nomor 10. Kita lanjut nomor 10. Nah, dalam teks tersebut apakah kontributor inflasi kedua tertinggi? Kontributor inflasi kedua tertinggi. Nah, kita baca dulu nih. Kita back dulu. Di sini ada nggak ya? Oke. Di sini kayaknya nggak ada di paragraf 3. Coba kita lihat di paragraf kedua. Nah, kita lihat nih, kenaikan harga bawang merah. Oke, kita lihat ya, Surharyanto menegaskan inflasi Maret 2019 penyebab utamanya adalah kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan cabai merah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, kenaikan harga bawang merah berkontribusi pada inflasi sebesar 0,6%. Nah, jadi kita bisa catat bawang merah itu 0,06%, bawang putih 0,04, cabai merah 0,01.
Nah, tadi udah ya 0,06, 0,04, 0,01. Nah, sedangkan untuk harga daging ayam ras dan ikan segar ya. Nah, di sini kita lihat nih, kok nggak ada ya di pilihannya. Pilihannya cuma bawang merah, bawang putih, cabai merah. Nah, cabai hijau mungkin di sini ada nggak ya cabai hijau? Oke, cabai hijau nggak ada ya, nggak dapat ditemukan di teks. Sementara untuk tiket pesawat sendiri, kita bisa lihat tadi di paragraf 3 ya. Sebentar. Nah, untuk paragraf 3, nah kontribusinya masih kecil yaitu 0,02 bahkan ya. Nah, jadi yang paling besar itu adalah bawang merah yaitu dengan 0,06%. Berarti jawaban nomor 10 adalah yang maaf, inflasi kedua tertinggi. Ya, yang pertama itu bawang merah, berarti yang kedua bawang putih yaitu 0,04%. Jadi jawabannya yang C untuk nomor 10. Oke, lanjut bagian 2, 6 soal penalaran kuantitatif. Nah, yang pertama nomor 11 yaitu bila X dan Y. Nah, X dan Y ini bilangan bulat yang memenuhi. Kakak lihat dulu apakah pensilnya bisa. Tadi udah nyoba, nggak bisa. Oh iya, nggak bisa ya pennya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut nih karena BTW bentar. Bila X dan Y bilangan bulat yang memenuhi 7, X 9 dan 6, Y 8, artinya X-nya bisa bilang 8, Y-nya 7. Nah, artinya jawaban yang benar adalah jawaban yang ini kita bisa masukin X-nya 8, Y-nya 7. Nah, berarti artinya X lebih besar daripada Y. Jawabannya yang D. Lanjut untuk nomor 12. Nah, untuk nomor 12 ini operasi pada ini BTW soal yang keluar ya pada tahun UTBK tahun 2019 yaitu operasi pada ini S dolar ya. S dolar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan sebagai aturannya. Jadi ada aturannya B dalam kurung A tambah 1 min A. Nah, kita tinggal masukin nih 2 dolar. Nah, kita masukin yang dalam kurung dulu nih 1 sama 3. A-nya 1, B-nya 3. Nah, ini kita masukin dulu. Ini tadi aturannya. Kita masukin dulu nih 1 sama 3. Nah, 1 sama 3 udah dimasukin. 3 kali 1 tambah 1 kurang 1. 3 kali 2 kurang 1 artinya 5. Ya, jadi 2 sama 5. Nah, kita masukin lagi ke aturannya. 5 kali 2 tambah 1 dikurang 2. 2 tambah 1 3. 5 kali 3 15 dikurang 2 13. Jadi jawabannya yang C. Oke, kalau kecepatan bisa di slow motion ya di YouTube, gampang. Lanjut. Nomor 13, kita lihat ada pola bilangan 1 3 4 7 titik 18 titik 47. Nah, kalau kita lihat wah 1 3 4 1 tambah 3 4 3 tambah 4 7 gampang ya. Ini berarti bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci berarti 4 tambah 7 berarti jawabannya 11. Jadi jawabannya yang A. 11 dan 29. Nanti 11 tambah 18 sama dengan 29. Ini disebut bilangan Fibonacci, oke? Nah, nih, deret tersebut merupakan deret Fibonacci yang pertambahan tiap bilangannya adalah bilangan sebelumnya ditambah bilangan sesudahnya. Jadi pola pertambahannya 1 tambah 3 4, 3 tambah 4 7, 4 tambah 7 11. 11 tambah 18 sama dengan 29. Lanjut, jawabannya yang A. A ya. Lanjut, nomor 14. Nah, ini UTBK 2021 nih soal yang baru-baru kemarin keluar ya. 2020 juga ada. Jumlah penduduk suatu desa adalah 1000 jika diketahui 700 suka menanam anggur, 450 suka menanam mangga, dan jika X dan Y adalah X-nya minimum yang suka menanam keduanya, nilai minimum yang suka menanam keduanya, dan maksimum yang tidak suka menanam keduanya. Maka X tambah Y adalah, nah A-nya kita lihat A 300, B 3,5, C 400, D 4,5, E 500. Nah, kita masukin untuk mendapat nilai X kita bisa menggunakan himpunan yang saling berhimpit ya. Nah, kita bisa cari nilai X-nya tuh. X-nya itu yang ada di tengah. Gitu ya. X-nya yang di tengah. Nah, yang sebelah ini yang suka menanam apa namanya? Sorry, kok kakak lupa tadi suka menanam anggur, yang sebelahnya suka menanam mangga. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, 100 disama dengan 700 min X tambah 450 kurang X. Ini tinggal kita coret. Tinggal kita hilangkan. Nah, ini tambahin 1150 dikurang X. Jadi X-nya 150. Lanjut. Untuk mendapat nilainya kita menggunakan himpunan bagian, di mana
450 yang suka menanam mangga. Maaf, yang suka menanam anggur pasti ada yang suka menanam mangga. Nah, ada juga yang tidak suka menanam keduanya. Nah, ini kita bisa masukin himpunan bagian. S-nya 1000. Nah, terus habis itu untuk himpunan apa namanya? Yang suka anggur itu yang paling atas, yang mangga di dalam. Nah, yang mangga itu 4,5 karena yang suka menanam anggur 700. Nah, artinya tinggal dikurangin. Nah, dikurangin jadi 250. Nah, kita lihat cari deh yang nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu 300 atau yang maksimum yang tidak suka menanam keduanya. Nah, artinya jawabannya 300 tambah 150 sama dengan 450. Jawabannya yang D. Gampang ya. Kalau susah bisa diulang lagi. Karena ini emang lumayan menarik ya soalnya. Jadi pakai himpunan saling berhimpit dan himpunan bagian. Nah, ini nomor 15. Ini juga soal UTBK 2021. Nah, nilai B1, B2, B3 diketahui. Jika B1 sama dengan min 2 dan B2 sama dengan 1. Gitu ya. Nah, dan ada syarat nih. Bn tambah 2 sama dengan 3Bn tambah 1 min Bn. Di mana N sama dengan adalah bilangan asli. Tentukan nilai dari B3 dan B4. Nah, ayo kita masukin. Nah, Bn tambah 2 sama dengan 3Bn tambah 1 min Bn. Itu awalnya. Kita masukin nih B3. B3 sama dengan B3 itu kan N-nya 1 ya. Berarti kan. Nah, kalau artinya 3B N-nya 1 tambah 1 2, 3B2 kurang B1. Nah, karena tadi kita tahu B1-nya itu 1, B2-nya min 2, kita masukin. Nah, ini kita masukin nih. B3 sama dengan 3 kali 1 min 2. Gitu ya. Nah, artinya 3 ditambah 2 sama dengan 5. B3-nya 5, kita masukin. Bn tambah 2. Nah, kalau kayak gini berarti kalau mau butuh 4, B-nya 4, B4, artinya N-nya 2. 2 tambah 2, 4. Ya, jadi B4 sama dengan N tambah 1, N-nya 2, berarti B3. Nah, 3B3 dikurang Bn. Nah, N-nya 2, berarti B2. Nah, artinya 3 kali B3, B3-nya 5, 3 kali 5 dikurang B2, B2-nya 1. Ya, kita tahu B2-nya 1. 3 kali 5 kurang 1 sama dengan 14. Nah, B5 tambah B5 tambah B3 tambah B4, 5 tambah 14 sama dengan 19. Itu untuk nomor 15. Kalau misalnya bingung, kalian bisa ulang. Bisa di back ya. Oke. Lanjut nomor 16. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Ini pasti soal yang sering keluar sampai di UTBK 2021 tahun kemarin ya. Nah, ini dari 2019 sudah sering keluar. Nah, kita lihat, kita masukin 15 7. Nah, berarti artinya apa nih? Ini bisa nih dikurang 15 kurang 7 8 ya. 15 kurang 7 8 dikali 4 dikurang 1. Nah, 8 kali 3 24. Nah, bener ya. Artinya yang ini juga sama. 9 kurang 8 1, 6 kurang 7 min 1. Berarti Z-nya min 1. Itu jawabannya yang E. Jadi untuk yang nomor 16 terakhir jawabannya yang E. Oke. Mungkin udah, terima kasih untuk pembahasan penalaran umum. Terima kasih.